Jadi hari ini kita akan belajar materi baru ya. Adik-adik kok kurang semangat ya belajar mungkin karena sudah siang. Supaya kalian semangat, coba berdiri, kita menyanyi dulu ya. Ayo berdiri. Lagunya apa ya? Kita berkasa. Itu anak kecil ya. Anda nyanyi saja lagu apa yang supaya Anda semangat. 17 saja. Ayo. 17 Agustus. Pas kemerdekaan. Ayo menyanyi dulu supaya lebih semangat. Kalau begitu tidak usah ada yang lagu. Kita menyanyi bersama-sama. Iya Bu. Iya Bu. Sampai yang itu. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Oke, silakan duduk. Kalian sudah semangat? Itu siapa ya? Atas nama lainnya kenapa pakai baju hitam? Lupa ini hari apa? Kenapa bisa lupa? Jadi hari ini saya kasih toleransi ya untuk kamu. Sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, saya presensi dulu ya, dengarkan namanya baik-baik. Ayu Aprianingsi, hadir Bu. Andi Rahman, hadir Bu. Darmus Wikanjani, Alfa Bu. Nuratia, izin Bu. Renaldi Saputra, Hadir Bu. Resmi Andiaga, hadir Bu. Rizal, Alfa Bu. Sarma, Bolos Bu. Watima, hadir Bu. Walci, hadir Bu. Sudah. Jadi 3 orang yang tidak hadir ya. Ya Bu. Dengan 1 orang atas nama Nuratia izin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, karena hari ini adalah materi baru, saya ingin menanyakan kembali terkait materi pada pertemuan minggu lalu. Kalian masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang kebutuhan manusia Bu. Ya, betul sekali. Ada yang masih ingat atau mungkin masih ada yang di pikiran adik-adik mungkin apa sih itu kebutuhan manusia? Kebutuhan pokok ya. Lebih jelasnya saja, kebutuhan pokok. Ya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Ayo lihat yang lebih dulu ya. Ya baik, terima kasih Bu. Jadi kebutuhan pokok adalah sesuatu yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidupnya. Bagus sekali. Masih ada yang lain? Oke. Jadi kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Ketika tidak dipenuhi, maka keberlangsungan hidupnya itu tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian ada yang bisa menyebutkan apa ya, jenis-jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Siapa yang bisa menjawab? Oke, selalu dari Fatimah. Silakan. Jadi kebutuhan yang manusia berdasarkan intensitasnya yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan juga kebutuhan tersier. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk adik Fatimah. Oke, berarti kalian belajar ya. Jadi kalau minggu lalu kita belajar mengenai kebutuhan manusia, maka hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana kebutuhan itu bisa terpenuhi. Nah, olehnya itu maka materi kita hari ini yaitu tentang kerjasama ekonomi internasional. Oke, ini ya. Jadi materi kita tentang kerjasama ekonomi internasional. Adik-adik tentunya sudah pernah ya pastinya mendengar yang namanya kerjasama. Ya Bu. Ya. Bahkan bukan hanya
juga sudah pernah melakukan baik itu di lingkungan keluarga, sekolah maupun di masyarakat. Salah satu contohnya di masyarakat itu misalnya di suatu desa mereka selalu melakukan kerja sama atau kerja bakti sosial di hari Minggu. Bisa ya? Ya, bisa Bu. Dari contoh tersebut, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa sih itu kerjasama? Menurut pikiran kalian, apa itu kerjasama? Kerjasama itu Bu, saya Bu. Oke, silakan. Oke, kalau menurut pemikiran saya Bu, kerjasama itu adalah sebuah hubungan yang dilakukan oleh satu orang, oleh dua orang atau lebih untuk kemudian melaksanakan suatu hal dalam hal menyelesaikan sebuah misi. Bagus sekali, tepuk tangan. Ada yang lain? Fatimah? Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau bicara tentang kerjasama, dia itu adalah suatu yang dikerjakan atau dilakukan secara bersama-sama dan untuk memenuhi tujuannya bersama. Kemudian yang kedua itu mengenai ekonomi. Tadi kita sudah membahas tentang kerjasama ya. Kemudian ekonomi. Jadi ekonomi ini dia berkaitan dengan yang namanya kebutuhan, kemudian finansial, produksi, distribusi, perdagangan dan sebagainya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Yang ketiga adalah internasional. Kalian pernah mendengar yang namanya internasional? Sering Bu. Apa itu internasional? Dunia Bu. Betul. Jadi internasional itu dia itu luas, cakupannya itu luas, lebih luas. Misalnya bukan hanya di negara Indonesia tapi di seluruh negara-negara yang ada di dunia. Jadi sehingga bisa disimpulkan bahwa kerjasama ekonomi internasional itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi tujuan secara bersama. Oke, bisa dipahami? Bisa Bu. Apa ya? Supaya lebih jelas kalian memahami apa itu kerjasama ekonomi internasional, maka di sini saya akan membagi kelompok. Kira-kira kelompoknya ini dibagi sesuai absen atau menghitung? Menghitung saja ya. Kali ini ada 3 orang yang tidak hadir. Iya Bu. Ya Bu, menghitung saja. Hitung saja Bu. Terserah kita saja Bu. Ini dimatiin suratnya. Ya. Tadi biar izin pergi buang air ke situ. Hitung saja ya. Ini akan kita akan membuat menjadi 3 kelompok, menghitung dari angka 1 sampai 3. Dimulai dari 1, 2, 3, 1, 2. 3, Di sini 2. 3 di sini. Lucu nih. 3, 1, 2. 1, 2. Oke, sudah Bu. Yang mendapatkan angka yang sama silakan membentuk kelompok. Oke Bu. Siap tuh. Sudah ya? Ya Bu, sudah Bu. Oke. Jadi dengarkan baik-baik. Di Ya, sini Bu. kita mengambil metode pembelajaran bermain peran. Apa itu bermain peran Bu? Ya, bermain peran misalnya untuk kelompok 1 dia itu sebagai negara A, ya. Oh iya Bu. Ya, kemudian kelompok 2 dia itu sebagai negara B dan kelompok 3 adalah sebagai negara C. Paham? Paham Bu. Oke. Negara A dia itu dengarkan baik-baik. Negara A dia itu memiliki kekayaan sumber daya alam berupa Nikel Bu. Indonesia. bukan. Papua. Berupa apa ya? Berupa daun teh. Dan teh itu Iya. tahu. Oh ya bisa Bu. Yang bisa dijadikan teh, ngerti kan? Ya, mengerti Bu. Oke. Negara B dia itu memiliki sumber daya berupa teknologi. Dan yang negara kelompok 3 sebagai negara C dia itu Tidak ada ya. memiliki kekayaan sumber daya berupa tebu.
Tebu dia. Tebu. Oke. Jadi mereka itu bisa memproduksi sebuah gula untuk kelompok 3. Kemudian untuk kelompok 1 sebagai negara A, mereka itu bisa memproduksi sebuah teh, dan kalian kelompok apa? Kelompok 2 sebagai negara B, kalian memiliki teknologi untuk sebagai penunjang ini yang proses keluarnya. Iya, mengerti kan? Ketua kelompoknya silakan maju ke depan. Oke, kalian baca dulu baik-baik ya. Saya akan kasih waktu selama di negara C, 1 kebutuhan masyarakat dalam. Kemudian yang kedua negara B dulu atau negara A? Negara B itu. Oke, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kemudian yang terakhir saya persilakan kepada kelompok 3. Kelompok 1 sebagai negara A. Siapa yang akan memulai? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1 untuk memberikan jawaban daripada pertanyaan tadi Bu Guru. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya tadi ada 3 negara, yang dimana negara kami adalah negara A yang kemudian mempunyai sumber daya alam berupa teh, daun teh. Nah, kemudian negara B mempunyai teknologi yang kemudian dapat digunakan dalam hal ini untuk kemudian menciptakan atau mengolah daun teh tadi menjadi teh yang bisa dikonsumsi. Nah, sedangkan negara C mereka mempunyai sumber daya alam berupa tebu yang kemudian dapat diolah menjadi gula. Nah, jadi di sini kan tujuan daripada tiap-tiap negara adalah meminum yang namanya teh manis. Nah, sedangkan kami hanya mempunyai daun teh, sehingga daun teh itu tidak cukup untuk kemudian kami konsumsi. Nah, disinilah kerjasama ekonomi internasional itu dia berlaku, di mana dengan kami bekerja sama dengan negara B, yaitu dengan cara mengimpor teknologi yang kemudian mereka punya untuk kemudian kami gunakan dalam hal ini mengolah daun teh tadi menjadi teh yang bisa dikonsumsi. Nah, akan tetapi dengan kemudian kita mengimpor teknologi tadi itu masih belum cukup. Kenapa? Karena di negara C kan masih ada tebu, sedangkan kami kan hanya mempunyai sumber daya alam berupa teh, daun teh, sehingga belum cukup untuk kemudian kami konsumsi ketika misalkan gula itu belum ada. Nah, makanya cara yang kedua adalah kemudian kami mengimpor gula yang kemudian diolah oleh kelompok C tadi, sehingga negara A itu bisa juga mengkonsumsi teh. Nah, dengan cara seperti itu maka otomatis kerjasama tadi dengan cara kami mengimpor teknologi sehingga daun teh tadi kami bisa olah menjadi teh yang bisa dikonsumsi, kemudian kami mengimpor gula yang kemudian diolah oleh negara C, maka dengan seperti itu otomatis negara kami juga bisa mengonsumsi yang namanya teh manis tanpa kami harus mempunyai tebu dan kemudian teknologi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya akhiri dari ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok 1. Kelompok 1. Kenapa? Kelompok 1 dapat saja yang nanti sebentar saya berikan. Jadi kalian bisa paham ya mengenai apa itu kerjasama ekonomi internasional. Dan saya akan memberikan pertanyaan 2 lagi. Apakah negara A dan C bisa membuat teh apabila tidak mengimpor teknologi dari negara B? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Hanya memang untuk proses pengolahannya itu pasti tidak efektif, Bu, dibandingkan dengan kami mengimpor teknologi tadi. Karena ketika kami mengimpor teknologi, ya tentunya hasil yang akan kami dapatkan itu lebih baik. Makanya perlu kemudian kami mengimpor, Bu. Cuman saya pastinya kembalikan kepada tadi, pasti harus kami mengimpor karena supaya hasil yang kami dapatkan itu lebih baik, supaya kami bisa ekspor daun tehnya kami ke negara C, supaya mereka juga bisa konsumsi teh manis. Bagus sekali. Kemudian yang kedua, apakah negara B bisa meminum teh apabila tidak mau mengekspor teknologi yang dimiliki kepada negara A? Bisa Ibu. Kita belum. Tidak bisa, Bu. Bisa. Beli di kios. Tidak.
Jadi kalian melalui diskusi ini kalian bisa pahami apa itu kerjasama ekonomi internasional. Jadi kerjasama ekonomi internasional itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di dunia untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan diskusi kita kali ini, saya bisa menarik kesimpulan bahwa kebutuhan masyarakat dalam negeri akan tercapai apabila mereka itu mau bekerja sama dengan negara lain, sehingga yang melatar belakangi munculnya kerjasama ekonomi internasional karena adanya kebutuhan dalam negeri yang tidak bisa dipenuhi tanpa bekerja sama dengan negara lain, di mana kita ketahui bahwa setiap negara itu memiliki letak geografis yang berbeda-beda, sehingga sumber daya yang dimiliki itu juga berbeda. Oke, mungkin itu saja ya adik-adik. Jadi kalian jangan lupa belajar. Minggu depan kita yang ini beritahu ya kepada siapa ini? Atas nama siapa lagi nih? Darmaslika Anjani, kemudian Rizal dan Sarma agar hadir di tempat. Agar hadir di pertemuan berikutnya. Oke, saya persilakan untuk istirahat. Oh, sudah jam pulang ya? Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu.